Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Kami hadir berjumpa untuk Anda pada dialog publik pemirsa. Hari ini kita akan membahas satu materi yang menarik untuk kita bahas bersama. Tidak hanya kami kelompokkan pada satu agama saja, tapi kita akan membaur bersama untuk membahas bagaimana peran ekonomi syariah dalam mendorong pemulihan ekonomi Kalimantan Barat. Kita akan cari tahu bersama potensi-potensi yang dimiliki oleh Kalbar sehingga ekonomi mampu berkembang pesat di Kalimantan Barat, tempat yang kita cintai ini. Narasumber terhadir bersama saya sapa narasumber saya, Bapak Susanto, Ketua DPW LDII Kalimantan Barat. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kita membahas tentang peran ekonomi syariah dalam mendorong pemulihan ekonomi Kalimantan Barat. Sebelum kita bahas tentang ekonomi Kalimantan Barat, saya mencoba menarik dulu, kita bahas secara global dulu terkait ekonomi yang ada di Indonesia pada masa pandemi hingga saat ini yang pandemi pun belum berakhir. Silakan Pak Susanto. Jadi kalau kita membicarakan ekonomi, tentu kita harus akui sesungguhnya di era pandemi COVID-19 ini sudah terjadi krisis ya. Betul. Kalau secara makro itu, walaupun secara mikro juga dirasakan, itu yang pertama. Nah sehingga upaya-upaya untuk memulihkan ekonomi itu jangan tertumpu pada salah satu sektor. Tetapi ada sektor yang bisa kita jadikan sebuah peluang baru yang bisa kita optimalkan sehingga kinerja perekonomian Indonesia berjalan dengan baik, tumbuh dengan positif ya. Kalau kemarin kan kita sempat terkoreksi sehingga tumbuh negatif. Itu indikator yang pertama. Nah, mengapa ini perlu kita lakukan sebuah upaya-upaya? Bagaimanapun bahwa ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh negeri ini, bangsa ini. Salah satunya memang tidak lain adalah ekonomi syariah. Presiden Jokowi sendiri itu sudah mentargetkan, mencanangkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Itu sesuatu yang harus ditangkap. Artinya secara hierarki daerah-daerah juga harus menangkap itu gitu loh. Nah, kalau kita lihat perkembangan data statistiknya, memang untuk literasi ekonomi syariah secara nasional cukup baik di angka 20%, tetapi kalau kita bicara Kalbar memang jauh ketinggalan, yaitu di kisaran 8% atau di bawah 10%. Namun angka ini cukup baik kalau dibandingkan di angka di tahun 2018 yang tidak sampai 4%. Angka kita Malaysia. Itu kinerja secara nasional ya. Baik, sebelum saya mengerucutkan pembahasan kita di Kalimantan Barat, apa perbedaan yang signifikan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Nah, jadi gini, dasar konsep pemikiran ekonomi syariah tentu lebih mengedepankan apa yang sudah diajarkan dalam agama Islam itu sendiri, kan gitu. Agama Islam ya tentu nilai-nilai kejujuran, nilai keterbukaan, transparansi, efisiensi itu yang harus diutamakan. Artinya tidak ada sebuah sikap yang nantinya merugikan salah satu pihak. Bahasa sederhananya kalau konsep ekonomi syariah insya Allah dengan sendirinya untung menguntungkan. Nah, karena memang ada keterbukaan, terus ada transparansi, ada keadilan dan lain sebagainya. Itu yang dibangun. Nah, yang kedua, konsep ekonomi syariah sendiri itu meninggalkan atau menjauhi praktek-praktek riba, praktek-praktek maisir atau gambling ya, spekulatif. Terus praktek-praktek horor atau ketidakpastian, atau boleh dibilang bahasa kampungnya ya tipu-tipu gitu loh. Nah, karena komoditi yang ditransaksikan, yang dijual belikan terkadang tidak jelas dan lain sebagainya. Itu perbedaan antara konsep syariah dengan konsep konvensional. Walaupun istilahnya ekonomi syariah, basisnya adalah agama Islam, tapi tidak serta-merta hanya diperuntukkan bagi umat Islam, begitu? Iya. Jadi konsep ekonomi syariah, ya kita berangkat dari nilai ajaran Islam sendiri yang universal, rahmatan lil alamin, kan gitu kan. Maka kalau kita merujuk di surat Al-Baqarah ya ayat 168, justru di situ Allah memanggilnya bukan ya ayyuhalladzina amanu,
Tetapi ya ayuhan nas, kulu mimma fil ard halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah sesuatu yang baik dan halal di muka bumi ini. Nah, panggilannya kepada manusia, gitu loh, bukan kepada orang iman. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ekonomi syariah sesungguhnya ada kesesuaian dengan apa yang dijalankan dalam etika bisnis. Siapapun mereka, kalangan agama apapun, ini yang mesti harus difahami bersama. Kita samakan dulu, makanya dari awal saya sudah menyatakan bahwa pembahasan ini tidak kami peruntukkan bagi umat Islam saja. Ya. Kita membahas tentang bagaimana membangun ekonomi di Kalimantan Barat dengan katakanlah fondasi ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Kembali ke pembangunan ekonomi, potensi ekonomi yang ada di Kalimantan Barat. Tadi kita sudah mendengar Pak Susanto menyatakan bahwa kita ada di 8% begitu, walaupun angkanya 8%, tapi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya 4%. Peningkatan ini baik, tetapi kalau dilihat dari angka belum 10, itu kan artinya memang masih banyak kendala. Kita bahas dulu terkait kondisi ekonomi di Kalimantan Barat seperti apa Pak Susanto? Ya, karena dampak pandemi itu berimplikasi kepada pertumbuhan negatif secara nasional termasuk di daerah, maka otomatis Kalbar juga merasakan itu, kan gitu. Maka untuk bisa rebound terkait pertumbuhan ekonomi, sekali lagi ini ada sebuah potensial yang harus dimanfaatkan. Siapapun sudah sepakat bahwa pelaksanaan penerapan transaksi secara syariah itu bisa survive di kala krisis 98 dan termasuk di kala pandemi. Nah, itu semua kalangan sudah sepakat itu. Maka ini sebuah peluang yang harus ditangkap, yang harus dimanfaatkan, yang harus dioptimalkan gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengoptimalkan? Ya, sekali lagi salah satu langkah mau tidak mau literasi atau melek terhadap ekonomi syariah harus ditingkatkan. Itu yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana, pertanyaan kan terus muncul, bagaimana cara meliterasi supaya masyarakat melek terhadap ekonomi syariah? Ya, tentu dalam hal kita mengedukasi, memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat, saya berpendapat jangan kita hanya sekedar menyampaikan secara tekstual, ya kan? Tetapi nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai yang terkandung di dalam konsep ekonomi syariah, substansinya yang harus dikedepankan. Artinya begini, kalau kita ngajarin anak santri di majelis-majelis pengajian, oke lah disampaikan dalil-dalilnya, ya kan, disampaikan oh ini ayat dalam Al-Quran, oh ini hadisnya. Tetapi manakala di kelompok-kelompok milenial ataupun kelompok-kelompok pebisnis yang sering melakukan diskusi dimanapun, kan tidak mungkin dibacakan hadisnya ani Nabi SAW kola, ya kurang menarik gitu loh. Terus bagaimana caranya? Tentu karena ini kajian fikih ya, maka cara menyampaikan bahasanya harus disederhanakan. Yang penting substansinya dapat tersampaikan. Nah, karena kalau di istilah kami ya mangkola likuli makomi makol, walikuli makoli makom. Artinya setiap tempat itu ada kata yang bijak, ada kata yang tepat. Begitu juga kata yang tepat itu ada tempatnya gitu loh. Artinya kita sesuaikan dengan audiennya gitu. Jangan mentang-mentang mohon maaf ini ajaran Islam akhirnya ayat itu disampaikan dengan diskusi-diskusi yang sebenarnya tidak relevan itu untuk disampaikan. Yang penting sekali lagi substansinya dapat. Itu langkah yang pertama. Terus langkah kedua menindaklanjuti apa yang Mbak Husnul sampaikan di awal tadi, bahwa ada sedikit pemahaman yang keliru, dan ini pernah saya juga sempat ditanya oleh beberapa kalangan, beberapa kelompok masyarakat. Karena kalau sudah mendengar kata-kata syariah gitu kan, seakan-akan mau mengislamkan, kan gitu kan, mau mengajak supaya masuk Islam, kan gitu kan, atau bahkan secara ekstrim ada pemikiran juga yang mengatakan bahwa untuk bisa menerapkan ekonomi syariah
harus mengganti konsep bernegara. Ya, ya. Nah, kan gitu. Itu yang keliru gitu loh. Itu yang keliru. Karena bagaimanapun bahwa kita konsep bernegara sudah final ya. 4 konsensus sudah kita sepakati. Ideologi Pancasila, konstitusi Undang-Undang Dasar, kebinekaan, dan kita sepakat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik, itu sudah final. Nah, adapun nilai-nilai dalam konsep transaksi secara syariah itu ya kita ngedepankan tadi kan, keterbukaan, kejujuran, ya keadilan kan gitu, tidak saling berbuat dolim kan gitu. Ini yang harus kita bangun sehingga apa? Sekali lagi konsep ekonomi syariah tidak hanya diberlakukan bagi kelompok muslim saja, tetapi bisa secara menyeluruh. Artinya konsep syariah adalah konsep yang rahmatan lil alamin untuk semua kalangan. Nah, itu yang harus diluruskan gitu. Artinya ini hanya konsep nilai-nilai yang akan dibangun dalam bertransaksi, dalam hubungan bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Terus yang ketiga, kalau kita mendiskusikan tentang apa itu halal umpama, itu jangan hanya bersifat bagaimana caranya mendapatkan atau terjebak kepada sebuah pemikiran hanya sebatas sertifikasi halal. Jangan, maksud saya begini. Kalau kita berbicara industri halal ataupun bisnis halal, itu yang lebih terpenting bagaimana kita memberikan inkubasi sehingga orang bisa tertarik. Namanya pelaku bisnis, oh ya, kamu lakukan konsep secara syariah dong, bukan hanya mengedukasi sebatas supaya dapatkan sertifikasi halal, tapi kita lakukan inkubasi. Kita dampingin, ya kan, terus kita fasilitasi sehingga apa? Setelah ini layak dan pantas, kita linkskan kepada lembaga keuangan syariah, dibantu modalnya. Maka ini akan memotivasi munculnya entrepreneur baru di bidang ekonomi syariah. Itu yang bisa kita lakukan untuk membangun literasi berkenaan dengan ekonomi syariah. Dengan angka 8% yang ada di Kalimantan Barat, potensi ekonomi syariah membumi di wilayah Kalimantan Barat besar kemungkinannya? Besar. Karena kita komparasikan dengan angka di konvensional aja ya. Jadi konvensional untuk inklusi keuangan konvensional aja di angka 76. Ya kan, padahal literasi keuangan konvensional hanya 38, tapi hampir 76%-nya itu sudah memanfaatkan produk-produk konvensional. Lah kenapa tidak di ekonomi syariah? Kan gitu. Nah, tadi setelah kita literasi, kita juga lakukan inkubasi terhadap pelaku usaha kecil. Yang ketiga adalah bagaimana memperkuat cakupan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non perbankan, sehingga dalam rangka kita meliterasi berhasil, ya kan, terus tidak menimbulkan keresahan juga nih. Setelah mereka melek terhadap praktek syariah, saya mau mengembangkan bisnis, ya kan, saya memanfaatkan fasilitas pembiayaan di mana kalau tidak tersedia. Ini juga tantangan. Maka kiranya Kalbar juga karena punya potensi untuk pengembangan lembaga keuangan syariah, ya tinggal pemerintah di sini harus mendorong, harus hadir gitu loh, dalam hal penyediaan lembaga keuangan syariah. Pak Susanto, ekonomi syariah memang bukan hanya bisa berlaku di negara-negara Islam. Ya. Seluruh negara bisa memanfaatkan ekonomi syariah. Pertanyaan saya, dengan perkembangan yang ada di Indonesia, apakah karena ini disebabkan karena dominasi umat Islam yang begitu besar di Indonesia? Ya, itu salah satu ya, salah satu, karena itu pangsa pasar ya kan. Pangsa pasar. Maka kenapa ekonomi syariah di beberapa negara juga berkembang? Nah, itu karena dia melihat pangsa pasar. Nah, pasar-pasar konsumsi yang terbesar kan Indonesia. Kalau dengar kita orang Indonesia mendengar barang import kan suka ini.
Apalagi saat ini ada fenomena yang cukup menarik. Apabila dibungkus dengan konsep yang bernilai agama, dengan sendirinya mereka tertarik. Dengan sendirinya mereka memanfaatkan fasilitas yang ada. Ini yang kenapa di negara-negara tetangga, sehingga diharapkan Indonesia termasuk Kalbar jangan hanya sebagai bangsa pasar. Tetapi produksi dan lain sebagainya, industri-industri kecil berkenaan dengan sektor ekonomi syariah mesti harus dikembangkan gitu. Nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana LDI hadir untuk mengembangkan ekonomi syariah di Kalimantan Barat. Usai jeda, pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Usai jeda kami masih akan kembali. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Publik. Kita membahas tentang ekonomi syariah yang lagi-lagi tidak diperuntukkan hanya bagi umat Islam, tetapi semua umat dimanapun berada itu bisa memanfaatkan ekonomi syariah. Dan kita kembali bersama dengan Ketua DPW LDI Kalimantan Barat. Saya langsung ke Pak Susanto. Ya. LDI hadir di tengah-tengah kami untuk memperbincangkan masalah ekonomi syariah, tentu memiliki program-program khusus yang harus disampaikan kepada masyarakat, begitu. Program apa yang dimiliki oleh LDI terkait ekonomi syariah ini? Silakan Pak Susanto. Ya, jadi gini, kalau di kami internal LDI memang terus melakukan upaya-upaya literasi ya, melalui kajian-kajian tentunya, karena kami lembaga dakwah. Sehingga warga kami, jamaah kami supaya memahami ini loh sesungguhnya nilai yang terkandung kenapa kita harus menerapkan konsep syariah, satu. Terus yang kedua, kami secara organisatoris juga mendorong agar PCPC membuat usaha bersama. Ya kan gitu. Usaha bersama itu ya konsepnya dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Ya semuanya dikelola secara syariah. Terus yang ketiga, kami juga kedepannya tentu akan terus mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan badan hukum koperasi atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Kami dorong kan gitu kan. Nah ini bagian dari kontribusi kami untuk memajukan ekonomi syariah di Kalimantan Barat karena menjadi bagian dari 8 bidang pengabdian kami di Kalimantan Barat. Nah, namun kami juga menyadari, tadi saya katakan cakupan untuk fasilitas lembaga keuangan syariah kan masih terbatas nih. BSI ataupun bank-bank lain termasuk Bank Kalbar Syariah juga belum semuanya ada di kabupaten kota. Nah ini maka saya berharap pemerintah bisa hadir dalam hal ini karena ini peluang baru yang bisa mendorong ekonomi masyarakat, bisa membantu pemulihan ekonomi dan insya Allah dengan sendirinya Kalbar sangat potensi. Jangan sampai potensi yang ada ini justru terjadi potensial loss, hilang potensinya begitu saja. Jadi Kalbar kalau kemarin akibat pandemi capaian pertumbuhan ekonomi 5% tidak tercapai sehingga dikoreksi di RPJMD, maka diharapkan ini didorong. Hanya saja saya belum membaca secara tekstual bahwa master plan ekonomi syariah yang dicanangkan oleh pemerintah yang tertuang di rencana jangka panjang pemerintah itu belum dimuat di rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ini sesuatu yang harus semestinya supaya selaras gitu loh. Sehingga masyarakat juga sudah mulai arah ke sana, pemerintah juga menjawab dengan tadi termasuk kalau memang tertuang di rencana pembangunan jangka panjang bisa saja nanti ada BUMD syariah yang dibangun oleh pemerintah daerah. Jangan sampai potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Barat hilang begitu saja. Bicara tentang potensi, potensi apa yang kita miliki, SDM-nya atau SDA-nya? Ya tentu kita punya keunggulan kompetitif loh ya. Bahwa beberapa kabupaten lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren itu luar biasa lah. Di Kuburaya luar biasa, di Kabupaten Mempawah luar biasa, bahkan termasuk kabupaten-kabupaten lain kan gitu. Nah, jangan dilihat bahwa lembaga pondok pesantren hanya sebatas lembaga pendidikan. Di situ sebenarnya bisa
di-upgradekan lagi bahwa itu jadi sumber-sumber ekonomi gitu loh. Lah kalau lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren, istilahnya konsepnya disilaturahimkan dengan, disambungkan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, inkubator-inkubator, maka tumbuh santri-santripreneur yang luar biasa di Kalimantan Barat gitu loh. Saya tertarik. Lembaga-lembaga keislaman berbasis pendidikan jangan hanya katakanlah terbelenggu oleh pendidikan saja, begitu ya, berkembang begitu. Dan bagaimana dengan konsep-konsep syariah yang kita miliki, yang di syariah miliki begitu, terkait katakanlah pondasi-pondasi lain yang mampu membangun bangsa? Adakah peluang-peluang tersebut? Ya pasti ada, pasti ada. Iya. Hanya saja memang ini butuh keseriusan, ya bukan, butuh kerjasama. Lembaga kami LDI tentu ya tidak mungkin dong bekerja sendiri kan gitu. Tentu butuh kolaborasi. Kalau perlu nanti melalui Majelis Ulama Indonesia kan gitu kan, sebagai rumah besarnya ormas Islam ya. Bisa ini menginisiasi gitu loh, menginisiasi walaupun sebenarnya sudah berjalan, tetapi kan perlu ditingkatkan lah, perlu ditingkatkan. Nah, maka sekali lagi yang jelas ini potensi yang ada, termasuk saya katakan bahwa Islamic Social Finance itu yang juga harus ditingkatkan. Infak, sedekah, zakat, kan gitu kan, itu peluang gitu loh, yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya syukur alhamdulillah ya pemerintah adil ya. Jadi bagi wajib pajak yang di situ punya kewajiban untuk bayar pajak penghasilan ya, dan ternyata sudah membayar zakat, ternyata kan menjadi parameter yang dikurangin gitu. Artinya kalau sudah bayar zakat kan gitu kan, itu ada sebuah pengurangan lah kewajiban zakat. Nah, bagaimana kalau nanti ada kelompok-kelompok orang yang memang punya kemampuan secara finansial, ya kan, kemampuan secara materi, dia memberikan wakaf. Ternyata oleh pemerintah juga menjadi bagian yang dikurangin untuk berkewajiban bayar pajak. Itu akan menarik gitu loh. Artinya tidak mesti bahwa penerimaan negara untuk membiayai pembangunan itu bersumber dari pajak, tetapi bisa dikreasi dengan zakat dan wakaf. Gitu saya dalam pertanyaan saya Pak Susanto, pajak berkontribusi setidaknya 80% dari pembangunan Indonesia. Ya. Kalaulah kemudian hadir zakat, kemudian hadir infak, wakaf, mungkinkah 80% itu terbagi bahkan menjadi 100% milik tidak hanya pajak tetapi juga zakat, infak dan sedekah lainnya? Kalau secara hitung-hitungan sebenarnya enggak. Kalaupun terjadi nilainya 0, lah ya. Baik. Iya, tetapi yang mesti harus diambil nilai kemanfaatannya, asas kemanfaatannya gitu loh. Gitu loh. Artinya kalau wakaf dan zakat itu dikelola oleh Basnas umpama. Tentu kan Basnas karena jangkauannya ada sampai ke kabupaten-kabupaten, dia bisa memetakan gitu. Nah, mana sektor-sektor usaha kecil yang bisa nantinya diberikan penguatan modal dan lain sebagainya, sehingga juga nanti bisa menjadi jejaring pengaman sosial bagi kelompok-kelompok duafa. Gitu. Jejaring pengaman sosial ini menarik, menjadi semacam katakanlah ini batu loncatan dari si kaya kepada si miskin, dari yang berada kepada yang mungkin membutuhkan begitu ya. Iya, sehingga gap semakin mengecil. Kalau dilihat dari potensi yang ada di Kalimantan Barat, khusus kita mulai sedikit beralih kepada jasa keuangan Islam itu tadi, bagaimana katakanlah pengaturan dari zakat, baik mendistribusikannya, kemudian perolehannya sudah cukup memadai kan dengan kondisi ekonomi Kalimantan Barat yang tidak sedikit orang yang kaya begitu? Ya, ini hanya potensi yang mesti dimanfaatkan. Saya secara data real nggak memegang ya, karena yang berkompeten tentu Basnas ya umpama itu. Tetapi saya hanya punya keyakinan belum maksimal karena capaian ataupun nanti kontribusi yang diberikan kepada masyarakat kelompok usaha kecil, duafa dan lain sebagainya itu masih relatif kecil
dari lembaga Basnas gitu. Baik, tadi Bapak mengangkat tentang bagaimana ekonomi syariah, nilai-nilai terkandungnya itu seperti menjauhi riba, kemudian adanya spekulasi, kemudian ketidakjujuran itu benar-benar dijauhi dari ekonomi syariah. Ekonomi konvensional yang berdiri saat ini sudah membumi lebih lama dibandingkan ekonomi syariah. Pak Susanto berharapnya ekonomi konvensional ini tergantikan oleh ekonomi syariah atau bisa berjalan beriringan? Kalau tergantikan, saya mungkin mengatakan agak mustahil ya. Tetapi kalau jalan bareng dalam artian begini, ada alternatif, ini arah baru yang bisa sekali lagi bisa ditempuh. Kalau bahasa kami tentu kalau kita semua menerapkan bisnis, menerapkan muamalah secara syariah, insya Allah halal dan berkah. Jadi ada nilai benefit yang kita dapatkan. Maka sekali lagi saya juga sampaikan bahwa ada sebuah tantangan yang harus dijawab oleh lembaga keuangan syariah, yang mana di masyarakat itu ya ada stigma sedikit negatif ya, bahwa apabila menggunakan pembiayaan secara syariah, ya kan, itu mereka sudah punya labeling ya, labelnya wah kalau pakai syariah angsurannya lebih besar, total yang harus dibayar lebih gede, kan gitu kan? Nah, ada pembanding. Ya, konvensional kan itu. Nah ini tentu sesuatu yang harus dijawab. Ya, sesuatu yang dijawab oleh para pelaku lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan. Apa yang mesti dilakukan? Tentu efisiensi dong. Biaya-biaya yang kiranya bisa ditekan ya lakukan. Tetapi tentu kita juga harus berkacamata bahwa sekali lagi saya katakan kalau kita menggunakan konsep syariah, benefitnya adalah kehalalan, gitu. Ini yang harus ditanamkan. Iya. Artinya ketika sudah halal, kemudian juga mencapai keberkahan, selisih sedikit itu akhirnya tidak terasa begitu. Iya. Barang yang kualitasnya bagus kan kecenderungan lebih mahal. Baik. Nah, program LDI sendiri tadi Bapak sudah sampaikan. Bagaimana kemudian program-program ini tidak hanya berlaku bagi LDI semata, tapi juga menyebar kepada masyarakat. Ada upaya untuk melakukan hal itu? Iya, karena konsep kami adalah LDI ada harus memberikan kemanfaatan. Tidak hanya bagi anggotanya. Tidak hanya bagi anggota. Jadi maka konsep-konsep yang dijalankan oleh rekan-rekan di level PCPC berkenaan dengan usaha bersama, anggotanya tidak hanya sebatas warga LDI saja, tetapi konsep pembiayaan bisa berlaku secara umum. Oh ya, mau menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah, beli jual beli sewa kan gitu kan, secara kredit ya bahasanya kan, silahkan. Yang penting kami punya penilaian dan layak, apalagi kalau kita basisnya basis masjid, basis suro, musola, kan kecenderungan kan hari-hari ketemu, gitu. Sehingga kita lebih bisa memahami karakter tipikal calon-calon nasabah ataupun debitur yang akan memanfaatkan pembiayaan yang kita jalankan. Gitu. Antusias masyarakat sendiri seperti apa? Kalau antusias tentu luar biasa. Karena konsep sebenarnya kan kejujuran satu, terus kesederhanaan dalam konteks birokrasinya juga nggak terlalu belit-belit, tetapi adalah yang terpenting adalah dibangun akad kesepakatan, gitu. Dan yang ketiga, kalau konsep syariah kan tidak mengenal denda, tidak mengenal bunga. Kalau ada keterlambatan, ya kan. Memang kalau diberlakukan secara syariah betul-betul kan yang jelas ada keterlambatan, nanti ada petugas yang menghubungi kenapa dan bagaimana, jadi ada sebuah proses komunikasi gitu. Pak Susanto, bagaimana menjawab komplain dari masyarakat tadi terkait suku bunga tidak hanya lebih tinggi mungkin, tetapi ada juga selentingan masyarakat yang nyatakan ekonomi syariah kadangkala baik perbankan maupun non perbankan hanya berkedok syariah, tetapi tidak syariah. Bagaimana menjawab hal ini? Karena ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ya,
namanya pelaku bisnis kan berbagai cara ya. Ya tentu masyarakat juga kan jangan terjebak gitu loh. Mesti memahami betul. Jadi mana-mana kalau memanfaatkan lembaga keuangan ataupun pembiayaan yang konon katanya secara syariah, ya kan bisa dilihat dari prosesnya, gitu. Prosesnya apakah dengan berdiskusi bagaimana harganya berapa dan bagaimana polanya pembayarannya. Kalau ada keterlambatan, silakan. Kalau konsep syariah idealnya memang harus ada keterbukaan. Bahkan kalau memang sudah dipatok harganya umpama 10 juta dengan tenor sekian ternyata nggak mampu, saya begini bisa nggak gitu, silakan sebenarnya. Konsep syariah yang terpenting adalah kejujuran, keadilan gitu. Itu yang harus dibangun. Kalau itu semua insya Allah, maka kalau menggunakan konsep syariah, saya berkeyakinan tidak ada sengketa, tidak ada perselisihan hubungan bisnis gitu. Karena semua terbuka gitu. Itu yang harus dibangun, nilai yang berikut. Ini menjadi trik bagi seluruh masyarakat, artinya bagaimana memilih dan memilah yang namanya perbankan maupun non perbankan yang benar-benar konsepnya syariah atau hanya berkedok syariah karena untuk mencari nasabah. Tapi ini tidak bisa ditutup kemungkinan Pak Susanto. Ada mungkin pelaku bisnis yang melakukan hal tersebut dengan kedok syariah. Ada, pasti ada. Maka termasuk ya apa ya yang menempatkan atau menerima dana penempatan nasabah juga banyak kedoknya syariah gitu. Tapi ujung-ujungnya gitu loh, ternyata pengelolaannya ya tadi dengan ketidakpastian ya kan, juga bahkan pelakunya justru sifatnya hanya ya digamblingkan lah gitu kan. Nah ini berlaku, maka memang kita juga prihatin ya, ada pihak-pihak yang memanfaatkan dalam tanda petik kalimat kata syariah itu untuk melanggar konsep bisnis, konsep muamalah yang dituntunkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Positifnya adalah ternyata ekonomi syariah memang menjanjikan. Kemudian membuka peluang yang sangat besar untuk mencari nasabah, sehingga ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan hal ini. Itu positifnya. Baik, kita akan membahas lebih lanjut usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Usai jeda kami masih akan kembali. Masih di Dialog Publik, kita masih membahas tentang bagaimana ekonomi syariah dicoba untuk dibumikan di Kalimantan Barat. Ini menjadi peluang yang luar biasa. Dan bagi Anda mungkin yang mengikuti dialog kami sebelum jeda tadi, kita membahas bagaimana trik untuk memilih dan memilah mana yang baik perbankan maupun non perbankan yang benar-benar berbasis ekonomi syariah dan mana yang hanya kedok belaka. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada upaya-upaya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk ikut-ikut mensyariahkan ekonomi mereka, padahal tidak ada basisnya, tidak ada basicnya sekalipun terkait ekonomi syariah. Kita masih dengan Pak Susanto. Pak Susanto, mungkin kita pertajam lagi terkait bagaimana cara masyarakat yang katakanlah awam untuk memilih dan memilah, jangan sampai hanya gara-gara ada kalimat syariahnya mereka masuk kemudian terlibat dalam perbankan maupun non perbankan tersebut dan ternyata justru bukan syariah yang mereka dapatkan. Silakan Pak. Jadi maka lagi-lagi kita kembali kepada diskusi awal kita, literasi itu yang pertama, yang terpenting ya. Terus maka saya juga berharap kepada para pelaku usaha syariah ya, itu ya memang kita maklumi bahwa ketersediaan SDM yang memang memiliki basic menguasai tentang ekonomi syariah tidak semuanya. Namun ini sebuah kabar gembira di IAIN ya, Institut Agama Islam sudah ada prodi ekonomi Islam. Di Untan sendiri juga sudah ada prodi ekonomi Islam. Nah, diharapkan ini SDM-SDM yang nantinya gitu turut membangun, meliterasi dan melaksanakan konsep syariah secara benar. Nah, kembali kepada masyarakat, memang ini sebuah pekerjaan rumah yang harus dijawab. Hanya saja saya menyampaikan kepada publik, pada masyarakat, apabila menggunakan atau mendapatkan tawaran terhadap sektor usaha syariah, apalagi yang berkaitan dengan
fasilitas pembiayaan, ya silahkan dikaji dengan secara komprehensif. Terus yang kedua adalah karena konsep syariah itu berangkat dari kesepakatan, jadi maka silahkan bertanya sejelas-jelasnya gitu loh. Terus kemungkinan apabila terjadi sesuatu yang bakal terjadi, kemungkinan terburuk disampaikan terlebih dahulu. Silahkan disampaikan gitu loh. Ini yang harus disampaikan kepada publik manakala menggunakan pembiayaan secara syariah. Kalau pembiayaan konvensional ya sudah kan begitu disetujui perbankan dia mau ya. Tetapi kalau syariah beda. Adalah kesepakatan harus saling terbuka, manakala termasuk ada hal-hal yang barangkali akan terjadi yang menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan gitu loh. Itu silahkan. Itu konsep yang harus dibangun apabila bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat secara luas menggunakan konsep syariah, termasuk di sektor properti, sektor real ya. Kredit perumahan, menawarkan konsep syariah kan, tanpa bunga, tanpa denda. Ya, jangan juga terjebak dengan iklan yang disampaikan, tetapi nanti akadnya seperti apa gitu loh. Kita juga nggak mau di belakang hari timbul biaya-biaya yang menyebabkan pihak konsumen itu merasa dirugikan. Itu bukan konsep syariah. Konsep syariah secara komprehensif harus dibicarakan dari awal. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tinggal dibuat kesepakatan ulang. Baik, ini poin penting. Iya. Jadi katakanlah konsep ekonomi syariah itu seperti makanan manis yang banyak digemari. Iya. Tidak hanya orang baik, tidak hanya benar-benar orang yang memahami arti syariah, tetapi yang tidak pun ikut mengerubuni. Iya. Begitu. Nah, tersampaikan kepada masyarakat itu tadi ya, literasi yang cukup, banyak bertanya dan pandai memilih dan memilah mana yang benar-benar konsep syariah dan mana yang bukan begitu. Iya. Iya. Saya tertarik untuk membahas lebih dalam lagi terkait ekonomi syariah ini. Prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi syariah apa Pak? Sehingga masyarakat kita berikan literasinya ini hari ini begitu. Ya, kalau prinsip dasar konsep syariah tadi ya, pertama memang harus kejujuran. Dari dua belah pihak? Iya, kedua belah pihak. Apabila tinggal sektor apa yang diambil ya. Kalau sektor pembiayaan otomatis kan sohibul mal dengan mudoribnya, pengelolanya kan yang punya dana sama yang pengelola sama-sama terbuka nih gitu. Nah, terus kalau terjadi kerugian siapa yang nanggung? Nah, kan begitu. Itu semua harus maka butuh kejujuran sama keterbukaan. Terus yang kedua adalah keadilan gitu loh. Bagi hasilnya seperti apa gitu loh. Jangan cuma bagi ruginya, bagi untungnya juga harus ideal gitu. Maka konsepnya adalah untung menguntungkan. Kalau itu dilakukan, otomatis sekali lagi saya katakan akan sangat minim terjadi sengketa perselisihan berkenaan dengan hubungan bisnis apabila itu betul-betul diterapkan. Karena semua terbuka. Tinggal konsepnya apakah mudharabah, apakah musyarakah. Kalau sirkah, oh iya, ternyata modalnya sama, rugi ya ditanggung sama-sama, ataupun nanti untung juga sama-sama, gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau salah satu merasa didolimi, dirugikan, berarti itu bukan konsep dasar syariah. Itu yang harus dipahami. Iya. Baik, nah terkait dengan SDM yang ada di Kalimantan Barat, tadi Bapak menyatakan bahwa kita sudah meningkat. Ya. Ekonomi syariah kita yang dimanfaatkan oleh Kalimantan Barat sudah meningkat, sudah jauh lebih baik. Tetapi memang dengan angka yang sebegitu, 8% masih di bawah 10% begitu, mungkin tidak kita terus meningkatkan. Kemudian ini perannya siapa untuk meningkatkan? Apakah si pelaku ekonomi syariah, masyarakat yang mungkin masih belum memahami ekonomi syariah, atau pemerintah yang memang belum concern terhadap hal ini? Ya, jadi saya perkuat Mbak Husnul bahwa kita berbicara ekonomi syariah jangan hanya monoton pada sektor keuangan loh ya. Baik. Tapi sektor-sektor lain mesti juga harus menjadi perhatian ya. Sektor kuliner umpama, ya kan, sektor kuliner halal, sektor fashion,
kan gitu kan. Terus sektor-sektor UKM kan banyak sekali sebenarnya, termasuk sektor wisata halal. Di sini banyak sekali destinasi wisata religi itu terbuka gitu, tinggal bagaimana memanfaatkan. Nah, berkenaan dengan siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Ya tentu namanya ini konsep sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebajikan, ya tentu semua gitu loh, semua lembaga ya kan, tokoh masyarakat, tokoh agama tentunya, terus termasuk pemerintah itu sendiri, yang di dalamnya ada lembaga-lembaga non departemen gitu. Itu yang berkewajiban untuk meliterasi. Nah, terkait peran pemerintah sendiri yang Pak Susanto lihat, baik pemerintah provinsi, pemerintah daerah, sudah konsenkah untuk kemudian membumikan dan membangun ekonomi syariah ini? Kalau saya secara nasional sudah, ya kan, secara nasional. Presiden Jokowi ya satu. Terus juga dibentuknya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Itu indikator yang menurut saya cukup memberikan perhatian kepada sektor ini. Ya kan, itu langkah konkret. Terus yang kedua tadi ya berkenaan dengan zakat. Apabila seseorang sudah membayar zakat, ternyata menjadi bagian yang dikurangi dari kewajiban pajak. Itu sesuatu yang menurut saya kebijakan yang adil bagi kelompok-kelompok yang sudah menunaikan zakat, khususnya zakat mal ya. Itu yang kedua. Terus di undang-undang termasuk munculnya undang-undang tentang perbankan syariah dan lain sebagainya. Nah, untuk Kalbar bagaimana nih? Nah, untuk Kalbar memang mesti harus ditingkatkan. Ya, harus ditingkatkan, membangun, meliterasi dan memanfaatkan potensi yang ada. Kalau perlu sampai kepada akses penguatan permodalan. Silahkan didorong lembaga BUMD yang berbasis syariah diperkuat, kan gitu kan. Kalau memang saat ini masih sifatnya unit, nggak salah dong kita spin off, gitulah, kita spin off menjadi bank umum syariah, nggak salah gitu loh. Apalagi regulasi mengamanahkan bahwa unit-unit syariah itu harus menjadi bank umum syariah. Apa yang Pak Susanto sampaikan ini hal yang mudah atau hal yang sulit untuk dilakukan oleh pemerintah seharusnya? Sekali lagi apabila semua berkolaborasi ya, bersinergi, nah, kan gitu kan, bersinergi, insya Allah saya punya keyakinan bahwa ini akan berjalan dan sesuai dengan harapan. Sehingga sekali lagi begitu kontribusi sektor ekonomi syariah meningkat, ya kita tidak mungkin mengatakan mendominasi, mudah-mudahan mendominasi ya bagi pertumbuhan ekonomi, maka dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umat itu akan terwujud. Gitu. Ya, LDI lembaga dakwah yang tentu saja peran utamanya adalah berdakwah. Iya. Bagaimana LDI masuk dan hadir kepada masyarakat, bukan hanya memberikan tausiah tetapi membimbing dan mengawal masyarakat terkait ekonomi pula. Bagaimana peran LDI dan bagaimana upaya LDI melakukan hal ini? Ya tentu bahwa kehidupan tidak bisa dilepaskan dari aspek ekonomi ya. Baik. Kalau kami menggunakan spirit bahwa idza kana fi akhir zaman la budalinas. Jadi ada nanti kedatangan suatu zaman di mana tidak boleh tidak bagi manusia. Minat darohimi wa dananir, dengan dinar dan dirham. Yukimu rojul dinahu wa dunyahu. Kalau mau survive ngurusi agama, ya kan survive di sukses di dunia, ya barometernya kita harus menguasai ekonomi. Gitu loh. Maka ekonomi umat harus diperkuat. Kalau negara ini mau berdaulat, misalnya secara nasional ya, negara ini mau berdaulat, rakyatnya harus sejahtera. Nah, ini ada sebuah potensi baru, ya mari kita gunakan sebagai arus baru gitu loh, dalam hal membangun ekonomi masyarakat dengan basisnya adalah syariah. Tetapi sekali lagi, syariah jangan diartikan secara sempit, mau mengajak semua masuk Islam, bukan. Tetapi bagaimanapun nilai-nilai ajaran Islam
ternyata berkesesuaian dengan konsep etika bisnis yang sebenarnya menjadi dambaan semua orang. Kalau kita baca para pakar manajemen bisnis, ya tentu nilainya sama yang disampaikan. Apa sikap-sikap bisnis, etika bisnis yang harus dikedepankan kan gitu. Dan itu sesungguhnya tertuang di ajaran Islam itu sendiri. Maka ideal untuk kita berlakukan, kita perkuat. Dan kalimat ini bahwa ekonomi syariah berkesesuaian dengan pembangunan bangsa, Ya. dengan ekonomi konvensional sekalipun, ini bukan disampaikan oleh ekonom syariah. Bukan, artinya gini. Iya, artinya orang umum pun, Ya. para ekonom yang konvensional pun meyakini hal Iya, ini begitu. iya. Sekarang yang kita jadikan barometer untuk Eropa adalah Inggris kan. Iya. Inggris itu sebenarnya adalah salah satu negara Eropa yang notabene bukan negara Muslim, Betul. tetapi banyak sekali bahkan konsep ekonomi syariah berjalan dengan baik di Inggris. Itu yang bisa menjadi cerminan bagi banyak kalangan. Kalau bicara Timur Tengah oke lah, Ya, tapi Inggris ternyata gitu loh. juga menerapkan konsep tersebut. Iya. Bahkan hampir semua perguruan tinggi punya prodi ekonomi Islam, ekonomi syariah. Kalau di luar negeri kan lebih terkenal dengan ekonomi Islam ya, Islamic economy gitu. Apa yang akan terjadi khusus di Kalimantan Barat andai kata Ya. pemerintah kemudian berkolaborasi dengan para pelaku usaha terkait bagaimana membangun dan menegakkan ekonomi syariah di Ya. Kalimantan Barat untuk 3 tahun ke depan saja? Ya. Jika ini concern dilakukan mulai dari sekarang. Iya, artinya gini, yang jelas ada kesetaraan kan. Kalau sudah ada kesetaraan berarti kesenjangan akan semakin berkurang. Mana yang kaya, yang kaya lah mensubsidi yang duafa kan gitu kan. Terus para pelaku usaha besar bisa bermitra dengan usaha kecil gitu loh. Itu yang akan kita rasakan. Nah, apabila ini berjalan dengan baik. Muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Otomatis gitu. Jadi kalau pemerintah mentargetkan ada pertumbuhan 5% dan sekian, ya kita mulailah yuk kita dengan menerapkan konsep ekonomi syariah. Kita tingkatkan, kita kelola, kita optimalkan potensi yang ada. Baik, Pak Susanto, singkat saja Ya. mungkin bisa memberikan katakanlah closing statement kepada masyarakat yang mungkin masih ragu untuk terlibat penuh di ekonomi syariah seperti apa, silakan. Ya, jadi begini, bahwa sekali lagi saya tegaskan, kita bicara ekonomi syariah jangan hanya terbatas kepada keuangan syariah, tetapi banyak sektor yang harus bisa dikembangkan. Silahkan para pelaku usaha kecil dan menengah memanfaatkan konsep syariah di sektor apa? Kuliner, sektor apa itu? Fashion, sektor wisata, sektor dan lain sebagainya, termasuk industri kreatif gitu loh. Itu bisa dimanfaatkan, semua bisa diberlakukan dengan konsep syariah. Artinya konsep syariah itu adalah konsep berhubungan bisnis, berhubungan dengan masyarakat yang bisa diberlakukan semua kalangan. Bukan hanya di kalangan muslim saja, tetapi sekali lagi saya katakan semua agama bisa menerima konsep ini. Karena nilai-nilai yang diajarkan dalam konsep syariah adalah kesetaraan, kejujuran, keterbukaan yang notabene itulah nilai yang dikandung dalam konsep kita bermuamalah atau bekerja sama secara ekonomi. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil Rahmat alamin. semesta. Iya. Baik, terima kasih Bapak Susanto, Ketua DPW LDI Kalimantan Barat, untuk waktunya 60 menit sudah kita Ya. bersama. Dan pemirsa, demikianlah bahasan kita terkait bagaimana ekonomi syariah mampu hidup dan menghidupi masyarakat Kalimantan Barat. Mari kita berdoa semoga pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah daerah, para ekonomi di Kalimantan Barat bersama-sama bahu-membahu untuk meningkatkan ekonomi syariah sehingga berdiri tegak di tengah Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Husna Watimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.